Pada sesi 1, saya, Novilia Gita Nuraini, berperan sebagai coach, Ibu Septi Dadi berperan sebagai coach, dan Pak Purnanto berperan sebagai pengamat. Selamat siang Ibu, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan saya sendiri sebagai pengamat. Di sini Ibu Septi sebagai coach dan Ibu Novi sebagai coach. Dalam kegiatan coaching hari ini, saya akan bertanya kepada Ibu Septi sebagai coach, bagaimana atau alur dalam kegiatan coaching hari ini. Yang paling utama kita gunakan adalah alur Tirtaya. Di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kompetensi yang kita akan lihat dalam coaching hari ini, atau saya lihat dalam coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Ibu Septi ingin kembangkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Nanto. Pada sesi coaching hari ini saya sebagai coach yang ingin saya kembangkan yaitu kalau bisa dimaksimalkan ketiga-tiganya. Ya. Okay. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan durasi waktu yang ya. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, untuk waktunya saya persilahkan kepada Ibu Septi untuk melakukan coaching. Silakan Bu. Baik. Selamat siang Ibu Novi. Ya, selamat siang Bu Septi. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah Bu, kabar saya baik walaupun hari ini saya lagi berpuasa, hari pertama lagi, terus cuacanya panas, tapi ya kondisi saya sejauh ini masih aman dan sehat Bu. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya Bu Novi. Puasa tidak mengurangi semangat Ibu Novi dalam beraktivitas sehari-hari ya. Terima kasih Bu. Apa nih yang ingin Ibu Novi ceritakan pada pertemuan room kita saat ini? Begini Bu Septi, saya memiliki ada masalah ya, maksudnya ketika proses pembelajaran. Nah kebetulan Bu Septi saya ini kan mengajar mata pelajaran kimia. Terus rombelnya itu kelasnya ada di kelas peminatan, kelas IPA, dan ada di kelas IPS lintas minat. Nah untuk kelas IPS ini selama semester 2 ini saya amati ada seorang anak tuh dia ketika jam pelajaran saya dia datangnya selalu terlambat. Nah kebetulan jam saya kan jam pertama kedua. Nah dia itu harusnya kan jam pertama itu mulainya jam 7.15. Tapi dia selalu datangnya jam 8 bahkan sampai setengah 9. Nah itu masalahnya. Nah ini satu orang anak yang sama dia. Tiap kali itu tiap pelajaran saya selalu begitu. Kemudian saya sebagai guru ya, saya tetap mengizinkan si anak ini untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun terlambat gitu. Nah, ternyata ketika proses pembelajaran juga anak ini dia tidak konsentrasi saat belajar gitu. Jadi terkesannya tidak fokus, kemudian pernah saya melihat dia main HP sendiri. Terus akibatnya lebih lanjut, tugas tidak dikerjakan, kemudian diskusi dalam kelompok tidak diikuti dengan aktif. Ya. Nah, apalagi lebih jauh itu ya nilai kuis
ulangannya itu menjadi sangat-sangat jelek. Itu masalahnya, Bu. Oke, yang saya amati ya tadi bahwa Ibu Novi ini kan ngajar kimia, mata pelajaran kimia sampai saat ini ya masih jadi momok untuk anak-anak SMA ya Bu ya. Iya, Nah Bu. apalagi Ibu mengajar di IPS tadi ya. IPS ternyata dari sekian banyak siswa ada yang sering terlambat dan anak itu terus ya yang Iya. melakukan apa ya bisa dikatakan kesalahan ya karena sengaja dibuat dan berulang-ulang begitu. Nah, kira-kira nih dari pertemuan kita apa harapan atau tujuan yang ingin Ibu Novi capai? Ya, tujuan saya dengan proses coaching ini ya, diskusi bersama Ibu Septi, saya yang pertama ya dari segi perasaan saya mungkin saya agak lega ya, karena sudah bisa mengungkapkan masalah. Ya, Dan yang kedua, saya berharap dari coaching ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan dari anak ini ya, supaya dia bisa kembali apa ya, aktif ya dalam pembelajaran seperti anak-anak yang lain lah. Gitu Bu Septi. baik Ibu Novi. Ya, ada dua ya tujuan yang ingin Ibu Novi capai yaitu perasaan yang lega, tidak ada terbeban lagi ya dengan anak tadi. Terus yang kedua menemukan solusi. Nah, Ibu Novi, tadi saya tangkap nih bahwa anak ini ya, tadi yang satu orang ini dia sering terlambat. Ini tidak fokus nih dalam belajar. Kira-kira ketika Ibu Novi di dalam kelas, kesempatan apa yang Ibu Novi berikan kepada anak ini agar perbuatannya tidak diulangi lagi? Iya. Ini untuk anak ini memang agak berat ya. Jadi saya sudah melakukan pendekatan secara personal pada anak ini. Saya nasihati secara baik-baik, ya. Saya beri motivasi, ya, beri motivasi kepada dia gitu. Tidak apa ya, tidak memaksa lah pokoknya dengan cara yang baik gitu. Supaya dianya sadar gitu, sadar. Saya tanamkan bagaimana kalau disiplin gitu, datang sekolah tepat waktu, gitu, belajar yang aktif dan lain-lain gitu. Kemudian dalam proses diskusi ya saya terkadang sering gitu ke tempatnya gitu untuk membimbing secara khusus gitu. Terus yang ketiga ya memang ya saya terus motivasi si anak ini supaya dia tidak merasa di ini ya kayak dikesampingkan gitu. Terus saya juga berusaha mencari tahu nih lewat wali kelasnya. Ini sebenarnya latar belakang anak ini seperti apa sehingga menyebabkan sering terlambat, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, dari wali kelasnya itu saya dapat banyak cerita. Ternyata anak ini dia memang anak tunggal gitu. Sering dimanja, maksudnya dimanja sama orang tuanya. Terus yang kedua memang kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Sering dimanja tapi kurang perhatian. Maksudnya diberikan ini ya, dimanja dalam bentuk apa ya, keinginannya terpenuhi, tapi dalam hal pengontrolan itu kurang karena orang tuanya pagi-pagi sudah ke pasar jualan. Oh Nah, gitu. jualan ke pasar gitu. Sehingga mungkin tidak ada yang mengontrol dia bangunnya jam berapa, untuk ke sekolah jam berapa gitu, seperti itu. Nah, memang berat ya karena dukungan orang tua ini yang tidak ada, seperti itu. Ternyata Ibu Novi sudah apa ya sudah melakukan identifikasi sama anak ini bahwa apa sih yang membuat anak ini selalu terlambat datang sekolah, bagaimana latar belakangnya ya sampai mencari tahu. Bahkan saya tertarik Ibu Novi malah melakukan bimbingan khusus ya sama anak ini. Nah, ketika Ibu Novi memberikan bimbingan khusus nih, bagaimana respon anak itu? Respon anaknya itu dia maksudnya menerima gitu, tidak terkesan memberontak atau menolak, menerima gitu.
bahkan menyadari gitu kesalahannya. Sampai akhirnya dia berjanji gitu, Oh ya. "Saya janji Bu, saya tidak akan mengulangi lagi," gitu, "mengulangi lagi perbuatan saya," gitu. Tapi itu lagi ternyata diulangi itu yang makanya saya kok bingung cara apa lagi ya gitu Oke, yang oke, harus oke. dilakukan. Menarik ya. Sudah Ibu Novi sudah melakukan pendekatan secara khusus dengan si anak tadi, tapi malah anak ini sudah berjanji. Nah, Ibu Novi sama anak-anak ini sudah membuat semacam kesepakatan kelas seperti itu dengan Iya anak-anak. sudah, dengan anak-anak sudah, cuman memang waktu kesepakatan kelas itu, waktu membuat kesepakatan kelas, si anak ini terlambat gitu, tidak mengikuti. Hmm, Nah, tidak mengikuti saat membuat kesepakatan kelas, karena kebiasaannya yang sering terlambat. Bahkan dia kalau misalnya terlambatnya sudah jauh gitu, kadang dia memilih lebih, padahal tidak ini gitu, tidak mencoba dulu, dia duduk di belakang tembok sekolah gitu, tidak masuk jam pertama. Nanti pas mapel berganti baru masuk gitu. maksudnya. Oke, oke. Nah, eh, dari banyak hal yang telah Ibu Novi eh, buat sebelumnya, kira-kira pada rating 1 sampai 10 nih, pencapaiannya Ibu Novi terhadap anak ini, kira-kira ada di rating berapa nih? Ya mungkin di 6 lah Bu. Udah di 6 ya, karena sudah melakukan berbagai berbagai upaya. Nah, Bu Novi, apa kekuatan yang Ibu Novi punya nih supaya eh, anak ini bisa kembali dalam kelompoknya, bisa diterima dalam kelompoknya seperti itu? Ya mungkin kalau dari saya melihat ya kekuatan yang saya punya sebagai gurunya yaitu mungkin eh, ya kesabaran ya, maksudnya kesabaran dan saya terus berusaha supaya bisa ini ya, maksudnya bisa mengajak kembali dia untuk aktif dan tidak melanggar lagi, maksudnya datang sekolah sesuai dengan waktunya gitu ya. Terus ya saya sadari juga mungkin ya dia apa ya kurang perhatian dari orang tua nih. Nah, ya saya kolaborasi dengan wali kelas gitu. Saya minta bantuan wali kelas supaya bisa memantau si anak ini gitu. Kemudian saya juga akan ini ya, maksudnya mencari tahu nomor ini menghubungi orang tuanya gitu, supaya orang tuanya juga tahu gitu. Karena memang orang tua kalau misalnya sudah berprofesi di pasar ini kan Iya. ya agak susah gitu mengontrol anak. Begitu Bu. Mantap Ibu Novi. Jadi Ibu Novi sudah melihat ada aset ya. Jadi selain Ibu Novi sendiri sebagai gurunya, juga ada wali kelasnya. Jadi ada kolaborasi yang baik antara Ibu Novi dengan wali kelas untuk mengupayakan anak ini kembali pada kelompoknya ya. Kira-kira nih Ibu Novi, ya pastinya ya seperti Ibu Novi bilang tadi ya, eh, orang tuanya nih kerja di pasar. Apakah ini menjadi salah satu hambatan untuk ketercapaian itu? Iya ya, saya rasa seperti itu ya, karena memang em, prosesnya itu kontrol orang tua itu kan sangat-sangat penting. Ya, dan apalagi kalau orang tuanya pagi-pagi sudah ke pasar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ini ya, kalau misalnya dia ketika diberitahu, mungkin kalau kita tidak sampaikan, mungkin dari pihak sekolah, entah itu gurunya atau wali kelasnya, berarti orang tua merasa selama ini anaknya aman-aman saja nih. Ketika orang tuanya ke sekolah, ke pasar jam 6, anaknya bangun setengah 7 dan berada di sekolah sebelum jam jam ini, maksudnya tidak lambat ke sekolah. Nah, ternyata kenyataannya kan anaknya selalu terlambat. Nah, memang kita perlu sampaikan sudah ke orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa melakukan pengecekan walaupun tidak secara langsung mungkin Bu Septi ya. Mungkin dia bisa telepon gitu ya. Walaupun misalnya orang tua sudah ke pasar jam 6, mungkin jam 6 lebih begitu. Sudah dibangunkan duluan ya, maksudnya anaknya sebelum ke pasar sudah dibangunkan gitu, baru ke pasar.
Kemudian sampai di pasar juga mungkin orang tua kembali telepon anaknya supaya ingatkan gitu, sudah ke sekolah belum gitu. Gitu, seperti itu. Ya, memang ini apa ya, kita juga tidak bisa bilang oh orang tuanya tidak usah ke pasar lagi kan tidak mungkin karena itu dalam mereka punya pencarian kan di pasar. Jadi ya proses kontrolnya bisa seperti itulah lewat HP gitu untuk mengontrol anaknya. Oke, ya. Jadi itu sudah sekaligus dengan solusinya ya, Ya, bahwa hambatannya ini orang tuanya ini sendiri, waktu dari orang tua yang kurang sehingga ya betul fungsi kontrol itu terhadap anak juga akhirnya berkurang ya. Dan kolaborasi Ibu Novi, wali kelas dengan orang tua juga mau tidak mau ya harus erat supaya bisa menolong anak ini. Nah, eh, Ibu Novi punya rencana yang konkret nggak dengan sekolah bagaimana untuk eh, apa mendisiplinkan anak ini dengan cara dengan cara disiplin positif yang Ibu Novi tahu selama ini. oh iya, baik. Jadi mungkin ya saya mungkin ketika saya mengetahui masalah anak itu ya saya kan hanya sebat guru mapel ya, maksudnya bertemu dengan mereka itu tidak dalam waktu yang lama. Nah, terus jadi saya berencana saya harus menyampaikan masalah itu kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya bisa melaksanakan fungsi kontrolnya sebagai wali kelas setiap hari gitu. Nah, kemudian saya juga akan meminta bantuan guru BK ya. Siapa tahu ya namanya guru BK ini kan dibilang sebagai obat ya ibaratnya kalau di sekolah ya. Ya, Mungkin ya. dari guru BK ketika eh, menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi mungkin anaknya lebih ini ya. Maksudnya lebih apa sudah lebih mengena gitu di hati begitu ya. Ini seperti itu ya mungkin rencana saya ke wali kelasnya, kemudian ke guru BK. Oh, guru BK. Oke. Baik Ibu Novi, rencana yang baik, yang luar biasa. Ibu Novi harus berkolaborasi lagi dengan selain dengan guru walinya harus melibatkan guru BK. Nah, Ibu Novi, jangka waktu kira-kira untuk pencapaian ini berapa lama nih? Supaya kita bisa melihat ada perubahan nih sama si siswa tersebut. Ya, ini ya mudah-mudahan ya. Ini kan nanti libur masuk libur ini itu pekan depan hari Senin itu kan ada ujian nih ya. Saya usahakan misalnya masuk nanti esok saya segera mengeksekusi rencana saya. Kemudian kan mereka ada waktu libur nih seminggu ya. Ya mungkin itu jadi bahannya dia untuk mengevaluasi menung diri selama liburan itu dan nanti ketika masuk libur dia sudah menunjukkan perubahan ya, perubahan yang baik gitu. Amin, amin. Ya, itu harapan kita semua ya bahwa anak bisa kembali diterima pada kelompoknya. Dia lebih percaya diri juga ya ketika dia tidak terlambat begitu ya. Apalagi ketika ujian nanti. Mantap Ibu Novi. Kira-kira nih ya bagaimana rencana tindak lanjut Ibu Novi? Apakah setelah nanti anak ini sudah kembali dalam kelompoknya, apakah ya sudah yang penting dia sudah tidak terlambat dibiarkan saja atau ada rencana-rencana selanjutnya agar dia tetap konsisten nih dengan waktu. Ya, jadi rencananya ke depan mungkin saya tetap ini ya, kembali tetap mengajak wali kelasnya untuk bekerja sama, jadi tetap mengkoordinir gitu anaknya supaya tidak hanya di jam saya saja dia datang pagi, tapi hari berikutnya di mapel lain dia kembali terlambat. Jadi tetap wali kelasnya mungkin ya mengontrol setiap hari. Kemudian saya juga meminta bantuan mungkin ya untuk supaya bisa memonitoring anak ini lewat temannya, pengurus kelas, ketua ataupun sekretaris, supaya bisa mengecek lah sejauh mana gitu perubahan si anak ini tadi. Begitu kira-kira Bu Septi. Mantap. Baik Ibu Novi, luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Kira-kira nih dari
dari kita sudah masuk ke penghujung ya Bu Novi. Dari apa ini yang kita sudah bicarakan lumayan ya waktu bicarakannya. Apa yang Ibu Novi dapatkan? Bagaimana perasaan Ibu Novi saat ini? Oh ya, saya rasa lega ya Bu ya. Saya rasa lega karena saya sudah mengutarakan gitu permasalahan saya gitu ya. Kemudian dari setelah itu juga saya bisa menemukan solusi, kemudian saya juga bisa mengetahui ya, maksudnya saya ini sudah sejauh mana gitu, usaha yang saya lakukan gitu, berada di posisi apa tadi ya nilainya. Dan mudah-mudahan setelah sesi coaching ini, saya menerapkan rencana aksi saya bisa ini tadi ya, kalau yang tadi saya berada di posisi 6, mungkin bisa naik sampai dengan posisi yang apa ya, maksimal lah gitu ya. Dan anak ini bisa berubah gitu. Baik, Ibu Novi. Kira-kira nih, apakah kita masih bisa ketemu nanti? Saya pengen lihat nih bagaimana progres anak ini, apakah dia masih terlambat, apakah dia sudah mulai ada perubahan, bukan hanya di kelasnya Ibu Novi saja, tetapi di mata pelajaran yang lain. Apa Oh nih iya. kira-kira? Oke, ya betul Bu. Saya senang juga. Nanti kita akan ketemu lagi. Mungkin setelah ini ya, ya kita lihat perkembangannya. Eh, pekan kedua bulan inilah Bu kita ketemu lagi. Pekan kedua bulan April ya Bu ya. Oke, Eh, eh, setelah masuk libur Pasca ya. setelah itu. Ya. Oke, baik Ibu Novi, kita akan ketemu Iya, lagi thank you. Ya Bu Septi. minggu kedua ya setelah kita ketemu. Ya. Dan saya Hmm, pasti akan mendapat cerita-cerita baru nih bagaimana sepak terjangnya Ibu Novi memperjuangkan si siswa tadi ya. iya Bu. Oke, semangat Ibu Mohon Novi. doanya Bu. Ya. Amin. Mohon Kita doanya Bu mendoakan Septi. yang terbaik untuk siswa tadi agar kembali diterima dalam kelompoknya, tidak terlambat lagi ya. Oke, baik Ibu Novi, kita akan ketemu di selanjutnya. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih Bu Septi, terima kasih Sama Bu banyak Novi. ya. Baik, sesi coachingnya sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang saya catat di sini sebagai pengamat, di mana paling pertama alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, di mana tujuan dari coaching ini sudah sudah ada identifikasi dari permasalahan yang dihadapi juga. Ibu sudah bisa menggali eh, permasalahan-permasalahan yang terjadi, terus rencana aksi. Ada rencana aksi atau alternatif solusi untuk merencanakan apa yang akan dibuat ke depannya. Nah, terus ada juga tanggung jawab di mana Ibu menanyakan komitmen atau hasil yang akan dicapai untuk langkah selanjutnya. Di situ ya, alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Terus yang ingin saya tanyakan ke Ibu Septi dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, Ibu berharap bahwa ketiga kompetensi itu ingin dikembangkan setelah Ibu melakukan coaching. Kira-kira bagaimana dengan ketiga kompetensinya? Apa yang Ibu rasakan? Apakah kompetensinya sudah betul-betul dimaksimalkan atau bagaimana? Jaringan. Sudah ya? Saya ya? Oke. Baik Pak Nanto, terima kasih pada sesi coaching tadi. Luar biasa ya, kita sudah mendengarkan tadi tentang keresahan yang dialami sama Ibu Novi. Dan saya sebagai coach, kompetensi yang menurut saya yang saya kembangkan dan ingin saya terus tingkatkan lagi, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pengen bagaimana saya untuk terus menggali dan menggali apa ya, mengidentifikasi
si coach saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak monoton gitu, pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang lebih bervariasi lagi. Dan perasaan saya senang, luar biasa. Mungkin itu saja dari saya, Pak Nanto. Saya kembalikan. Baik, Bu Septi, di situ kalau saya tidak salah dengar tadi, Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya? Ya, oke. Terus dari sesi coaching tadi, Ya, ada menimbangkan itu lagi. ya, ada perencanaan untuk bertemu lagi setelah melakukan rencana aksinya. Nah, kalau saya boleh tahu ke depannya saat bertemu lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu gali lagi atau kembangkan lagi dalam pertemuan berikutnya? Yang ingin saya gali lagi, yang ingin saya kembangkan lagi, mungkin masih sama ya, Pak Nanto. Kehadiran penuh itu bagi saya ya secara pribadi, saya sudah bisa sudah ada, terus mendengarkan aktif. Saya juga menurut saya tidak memotong pembicaraan si Koci. Saya mendengarkan si Koci untuk bercerita sampai selesai, lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu lebih bervariasi lagi, itu yang pengen dan terus-terus saya ingin kembangkan seperti itu. Ya, jadi ke depannya Ibu Sepi juga ingin mengembangkan atau meningkatkan ketiga kompetensi itu ya. Oke. Nah, dari hasil coaching hari ini saya rasa sudah cukup. Uh, Ya, Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan sebagai pengamat. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri sesi coaching hari ini. Nah, sekarang kami berganti peran. Pada sesi 2, saya, Novina Gita Nuraini, berperan sebagai pengamat, Ibu Septi Dadi berperan sebagai coach, dan Pak Purnanto sebagai Siang Pak coach. Pur dan Bu Septi. selamat siang Bu Selamat siang, Novi. Ibu Novi. Semoga kita ketemu dalam keadaan sehat semua ya. Amin, Amin. amin, sehat. Pada sesi yang kedua ini, saya bertindak sebagai pengamat, kemudian coachnya Pak Purnanto dan coachnya Ibu Septi. Nah, sebelum kita memulai proses coaching kita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach kita hari ini, ya Pak Pur. Ya, jadi Pak Pur, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, ya mungkin ya, yang pertama mengingatkan tentang rubrik penilaian ya saat coaching nanti. Ya. Nanti Pak Pur melakukan coaching menggunakan alur Tirta ya. Alur Tirta, tujuan yang dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Pak Pur, dari kompetensi coaching ya yang ada 3 kan ya, itu apa yang ingin Pak Pur kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan, saya berharap yang dari tiga kompetensi ini, saya harap ketiga-tiganya saya bisa kembangkan, dan yang paling inti dari ketiga kompetensi ini mungkin di sini awalnya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja, Ibu. Oh iya, oke baik ya. Jadi ketiganya ingin Pak Pur capai, kemudian yang lebih spesifik lagi di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Pur ya. Iya, Bu. Oke baik Pak Pur. Nah kalau boleh saya tahu sedikit Pak Pur ya, eh, indikator ketercapaian itu seperti apa nanti? Ya, maksudnya yang bisa mengukur kira-kira dari yang bahwa kompetensi itu tercapai nanti Pak.
indikator kompetensi yang ingin saya capai dari hasil coaching hari ini, mungkin yang paling pertama itu indikatornya bagaimana saya mendapatkan solusi atau bagaimana si coach mendapatkan solusi dari hasil coaching ini. Terus yang kedua, bagaimana si coach ini mendapatkan ide-ide baru dari coaching hari ini. Mungkin itu saja, Bu. Oh, oke. Iya, baik Pak Pur, terima kasih. Jadi bisa dimulai ya proses coachingnya. Untuk pertanyaan pra observasi, saya rasa cukup sampai di sini. Silakan dilakukan proses coachingnya Pak Pur dan Bu Septi. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Septi. Selamat siang, Pak Pur. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Ya, baik. Meskipun panas, tapi tetap semangat. Ya, walaupun panas-panas, tetap semangat ya, Bu. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini, Iya, Pak, tetap saya sebagai coach-nya dan Ibu sebagai coach, di sini kira-kira dalam pertemuan hari ini apa rencana yang Ibu ingin sampaikan? Pak Pur, saya ini sedang dilema ya. Dilema dengan apa ya, mengajar saya sama siswa-siswa saya. Saya pengen apa ya, mencari solusi bagaimana caranya anak-anak saya itu, apalagi sudah kelas 9, agar mereka tuh lebih fasih lagi menghitung. Misalnya sebagai sederhananya saja perkalian ya, apalagi saya mengampu mata pelajaran matematika. Anak sampai level kelas 9 saja untuk perhitungan perkalian itu sangat-sangat lemah menurutnya saya. Belum menguasai dari perkalian 1 sampai 10 itu, mungkin mereka baru di level lancar-lancarnya ya sampai 5 gitu. 6 ke atas tuh sudah tidak bisa lagi. Mungkin itu yang ingin saya capai, Pak Pur. Oke, jadi permasalahan yang Ibu rasakan sekarang yaitu anak-anak di kelas 9 itu masih susah dalam menghitung perkalian ya, terlebih perkalian 6 sampai 6 ke atas ya, Bu. Dari Iya, permasalahan itu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari hasil coaching hari ini? Ya, tujuan yang ingin saya capai, saya bisa mendapatkan ide bagaimana anak-anak yang ya sebagian besar yang belum menguasai perkalian dari 6 sampai 9 ini bisa lebih aktif lagi untuk mereka mencari informasi, terus juga bahkan bisa lebih fasih lagi dalam perkalian. Jadi sehingga proses belajar matematika itu berjalan lancar. Seperti itu, Pak Pur. Jadi Ibu berharap bahwa anak-anak itu lebih fasih, lebih aktif untuk mencari informasi ya, mencari referensi untuk pembelajaran biar Ya, mereka bisa mengikuti pembelajaran lebih aktif lagi ya. Oke, kira-kira Ibu Siti ukuran keberhasilannya itu yang dari pertemuan ini kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa ya, Bu? ya. Ukuran keberhasilannya anak-anak sudah bisa fasih. Saya tidak lagi mendikte mereka bagaimana mereka harus menghafal, tetapi mereka sudah benar-benar memahami perkalian 6 sampai 9 itu sudah ya bahasa bahasa kita ya sudah di luar kepala gitu. Apalagi kan mereka kelas-kelas ujian ya. Kasihan kalau misalnya mereka masih menghitung perkalian sampai 9
saja harus mencakar begitu, sama seperti anak SD. Seperti itu Pak Pur. Jadi mereka sudah lebih fasih, sudah di luar kepala lah perkalian itu. Jadi ukuran keberhasilannya itu Ibu berharap bahwa ke depannya anak-anak itu lebih fasih lagi dalam melakukan perhitungan perkalian ya, apalagi perkalian 6 ke atas. Ya. Jadi Iya. dari apa yang Ibu sudah ceritakan tadi, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ini untuk membuat anak-anak itu bisa fasih perkalian 6 ke atas? Atau apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk Baik Pak. membuat anak itu bisa fasih dalam perkalian 6 ke atas? Ya. Rencananya saya ya, ini ya sekaligus saya menjawab ya, ada dua dari Pak Pur tadi, kesempatan sama rencana. Kesempatan saya ya ketika saya punya waktu luang dengan mereka, baik itu proses pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran, saya lebih menciptakan kedekatan dengan mereka sehingga kesulitan-kesulitan yang mereka temukan dalam kelas, dalam perhitungan, mereka bisa sampaikan kepada saya tanpa takut, tanpa malu. Terus yang kedua, rencana saya ke depannya mendesain pembelajaran itu lebih menarik lagi. Misalkan mengadakan ice breaking yang melibatkan mereka, kemampuan berhitung mereka, seperti itu. Jadi ice breakingnya bukan hanya sekedar bernyanyi saja atau sekedar menggugah semangat mereka kembali, tetapi mereka bisa bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain lewat ice breaking itu. Seperti itu Pak Pur. Jadi Ibu ingin menciptakan ice breaking yang menyenangkan sambil belajar ya. Ya, contohnya lebih tepatnya misalnya ada lagu yang dibuat dalam bentuk perkalian 6 ke atas ya. Oke. Nah, mungkin itu anak-anak lebih paham. Ya, bisa. Oke, idenya sudah bagus. Kira-kira skala, misalnya di sini kita menggunakan skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu lakukan. Untuk skala ya, kalau skala 1 sampai 10, keberadaan saya sekarang sih baru di skala 4 dan 5. Ya, karena saya belum menerapkan ice breaking yang terkait tentang perhitungan itu, baru ice breaking untuk menggugah semangat anak-anak saja. Jadi harapannya saya ketika saya sudah menerapkan ice breaking matematika, harapannya ratingnya bisa naik nih dari 4 ke 5 naiklah ke 7 atau 8 seperti itu. Jadi skalanya sekarang dari 4 sampai 5, Ibu berharap nanti untuk kedepannya bisa naik sampai 7 sampai 8 dengan menerapkan ice breaking matematika ya Bu. Untuk mencapai skala itu dengan menggunakan ice breaking matematika itu salah satu kekuatan yang Ibu miliki ya. Salah satu kekuatan yang Ibu miliki dalam melakukan pembelajaran matematika ya. Kira-kira peluang untuk Ibu melakukan hal tersebut di sekolah, menurut Ibu bagaimana ya? Peluangnya untuk melakukan ice breaking matematika. Baik, terima kasih Pak Pur. Kalau bagi saya ya, peluang yang saya punya ya karena saya punya waktu ya 1 minggu itu kan 5 jam pembelajaran matematika. Jadi saya membuat desain atau rancangan pembelajarannya
Jadi setiap mungkin di awal sebelum memulai pertemuan atau bahkan di tengah pertemuan, bahkan juga di akhir pertemuan, saya bisa melakukan ice breaking itu, menerapkan ice breaking itu karena tidak memakan waktu yang terlalu lama juga dalam menerapkan ice breaking. Mungkin kisaran 2 sampai 3 menit lah untuk kegiatan ice breaking itu dan menurut saya ice breaking itu sangat bermakna. Sehingga kalaupun durasi itu agak lama ya tetap anak-anak tetap dalam proses pembelajaran. Jadi, Ibu akan memaksimalkan waktu pembelajaran Ibu untuk melakukan ice breaking nanti sekitar 2 sampai 3 menit, bahkan lebih juga, itu sudah termuat dalam pembelajaran ya. Ya, kira-kira Iya, betul sekali Pak Pur. kira-kira saat Ibu melakukan itu, menurut Ibu saat Ibu melakukan itu, hambatan Ibu dalam melakukan hal tersebut kira-kira apa ya? Yang menjadi hambatan. Iya, baik Pak Pur. Pastinya dalam penerapan iya, dalam ide-ide yang ingin dituangkan ya akan ada hambatan apalagi kayak misalnya ice breaking. Nah, hambatannya saya pertama kesiapan siswanya ya. Siswanya ini dari luar dan dari dalam ya, internal dan eksternal. Ada anak yang memang suka untuk kegiatan ice breaking, mereka lebih tertarik, lebih menantang dalam belajar. Ada yang ngapain sih, buat apa ya? Untuk apa sih ya? Itu ada anak yang seperti itu tuh ada. Gitu. Nah, itu tantangan menurutnya saya. Jadi bagaimana saya mengubah mindset mereka bahwa ice breaking itu adalah tetap kegiatan pembelajaran tapi sambil bermain begitu. Artinya bermain sambil belajar yang membuat situasi lebih menyenangkan, tegang dalam belajar matematika kayak begitu. Jadi solusinya saya seperti itu. Jadi bagaimana saya juga dalam menyajikan ice breaking, dalam menyajikan pembelajaran tidak monoton, terus tidak kaku, mencairkan suasana dengan hal-hal yang sederhana begitu. Mungkin seperti itu Pak Pur. Ya, jadi hambatan saat Ibu melakukan pembelajaran itu kembalinya dari siswa ya Bu ya. Di situ ada tantangan Ya, tersendiri bagaimana Ibu mereka. akan merubah mindset anak-anak itu bahwa ice breaking itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan ya. Di sini juga Ibu langsung memberikan Iya, solusi di mana Ibu akan membuat pembelajaran itu tidak monoton, tidak kaku, bisa menyenangkan lagi bagi anak-anak. Oke. Uh, dari apa yang Ibu sudah kemukakan, kira-kira rencana Ibu ke depan untuk mencapai tujuan itu, Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu akan melakukan ice breaking. Dari skala prioritas Ibu sendiri. Nah, kegiatan ice breaking itu menjadi prioritas Ibu ya dalam melakukan pembelajaran. iya, Terus iya. Jadi waktu yang Ibu atau jangka waktu untuk Ibu melakukan kegiatan tersebut kira-kira berapa lama dan kapan Ibu akan memulai kegiatan tersebut? oke, baik Pak Pur. Saya berencana kegiatan ini saya mulai pada setelah masuk libur ini, ya, setelah masuk libur ini dan sampai berakhirnya mereka ujian. Jadi setiap proses pembelajaran selama dengan mereka, selama di dalam kelas, saya usahakan semaksimal mungkin ice breaking itu selalu ada. Sehingga mereka terus diingatkan dan dibiasakan untuk berhitung begitu. Meskipun sambil bermain tetap sambil berhitung gitu. Jadi jangka waktunya sampai mereka lulus nanti sampai bulan Mei
tanggal 3 itu mereka ujian sekolah untuk yang kelas 9. Jadi saya punya rentang waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu, Pak Pur, mulai dari minggu depan. Jadi setelah masuk libur ya Bu, sampai mereka Ya, nanti lulus ujian, karena ini merupakan kelas 9, berarti rentan waktu untuk ujian sudah masuk nanti bulan Mei ya Bu. Oke. Nah, dari permasalahan iya, ini Mei. kira-kira, ya, dari permasalahan ini kira-kira apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Ya, tolak ukur keberhasilan saya ya harapannya ketika mereka ujian nanti, ya mereka tidak mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal-soal ujian seperti itu, dan mereka bisa lulus dengan hasil yang memuaskan dari apa yang mereka pelajari selama di SMP kurang lebih 3 tahun seperti itu. Jadi yang menjadi tolak ukurnya saat ujian nanti mereka bisa mengerjakan soal dengan baik, terus intinya nilainya bagus dan mereka bisa lulus ya Bu ya. Ya, itu sudah Ya, bagus. Eh, di sini apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu katakan tadi? ya. Yang jadi komitmennya saya, ya itu tadi setiap kesempatan pembelajaran jam matematika saya selalu sematkan ice breaking, baik itu di awal pembelajaran, baik itu di tengah pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Jadi situasional, tapi minimal 2 kali ice breaking dalam satu pertemuan itu harus ada. Seperti itu. Jadi Ibu berkomitmen untuk setiap Ibu masuk melakukan pembelajaran itu ada S-backingnya minimalnya 2 kali S-backing ya. Oke, itu merupakan rencana yang Ya, bagus yang Ibu akan lakukan. Eh, Kira-kira untuk kegiatan S-baking itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu atau yang menjadi partner Ibu untuk pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Menurut Ibu, adakah pihak baik. lain yang bisa membantu Ibu? Baik, Pak Pur. Eh, yang bisa membantu saya, pertama, saya memanfaatkan aset dalam kelas. Jadi, di dalam kelas itu tidak semua anak-anak itu uh, tidak bisa dalam perkalian. Ada anak-anak yang memang bisa. Gitu. Jadi, bagi saya punya aset yaitu anak-anak, dan juga yang kedua yang bisa membantu saya itu teman rekan sejawat, ya, rekan sejawat saya yang juga sama mengampu mata pelajaran dengan saya. Eh, Terus tindak lanjut Ibu setelah sukses atau berhasil melakukan ice breaking ini ke depannya, anak-anak setelah mengikuti ujian bisa mendapatkan nilai bagus, terus bisa mengerjakan soal dengan baik. Uh, yang apa tindak lanjut Ibu ke depannya? Baik, rencana saya ke depannya ya sudah lulus nih, mereka akan melanjutkan ke tingkat SMA, berarti sudah selesai tugas saya untuk jenjang SMP kelas 3. Nah, tugas saya selanjutnya lagi adalah saya ingin berbagi hal baik ini dengan rekan sejawat saya, bahwa penggunaan ice breaking itu untuk meningkatkan semangat belajar, kemampuan mereka itu sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin saya ingin berbagi hal baik ini dengan rekan sejawat. Oke, jadi berbagi hal baik ke rekan sejawat. Nah, di sini saya juga berharap setelah Ibu melakukan hal tersebut, Ibu juga bisa berbagi dengan saya mungkin sebagai coach hari ini. Terus setelah
melakukan coaching hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Atau apa yang Ibu rasakan? Ya, perasaan saya perasaan saya senang Pak Pur, saya bisa menyampaikan keresahan saya tentang siswa saya di sekolah dan saya mendapat ide-ide baru dari hasil perbincangan kita. Oh ternyata kalau saya pakai ice breaking ini kayak gitu, kayaknya bagus ini untuk saya terapkan di kelas. Seperti itu Pak Pur. Oke, di sini Ibu mendapatkan ide-ide baru ya, mendapatkan ide-ide baru, yaitu dengan melakukan ice breaking yang lebih eh, variasi lagi dengan pembelajaran matematika ya. Oke, eh, saya berharap ke depannya Ibu bisa juga berbagi dengan saya. Kira-kira setelah melakukan kegiatan ice breaking nanti dan tujuannya tercapai, saya tunggu nanti untuk Ibu bisa berbagi dan kita saling bercerita kira-kira uh, bagaimana hasilnya ke depannya, Bu. Siap Pak Pur. Jadi Oke. mungkin kita bisa ketemu lagi di room setelah anak-anak ujian kali ya, setelah mereka selesai ujian sekolah, saya melihat progresnya atau ya melihat progresnya sampai di hasil akhir seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sampai di sini saja sesi coaching kita hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari permasalahan yang Ibu sudah sampaikan bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses. Selamat ya, Bu. Terima kasih ya Pak Pur sudah di-coachingin hari ini. Sama-sama. Waktu Selamat selanjutnya siang. saya kembalikan ke Ibu Novi. Terima kasih Bu Septi. Selamat siang. Selamat siang Pak Pur. Ibu Novi masih mood. Selamat siang Pak Pur. Selamat siang Ibu Novi. Oh iya, Pak Pur. Ya, ya jadi tadi setelah saya mengamati, saya melihat dan mendengar, kemudian mencatat ya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Pur dan Ibu Septi ya sangat-sangat luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pur. Yang pertama, bagaimana ya perasaannya Pak Pur setelah proses coaching tadi? Gimana perasaannya Pak Pur? Oke, terima kasih Bu Novi. Perasaan saya setelah melakukan coaching di sini paling pertama ada rasa karena mungkin suasananya juga ya panas, siang begini panas, eh, ada rasa gerah. Terus yang paling utama di sini saya juga merasa senang bisa melakukan coaching, menggali informasi di Ibu Septi tentang permasalahan yang ia hadapi. Terus yang berikut saya mencatat juga tadi di sini setelah melakukan coaching, Ibu Septi mendapatkan ide baru dengan melakukan ice breaking yang lebih bervariasi lagi ke depannya dengan melakukan menyisipkan pembelajaran matematika pada ice breaking ini. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik Pak Pur, terima kasih. Kemudian mungkin yang kedua tadi ada kompetensi yang ingin Pak Pur capai nih ketika proses coaching ya. Tadi saya mencatat itu ada maunya ketiga-tiganya, kemudian dititik beratkan kepada pertanyaan yang berbobot. Dan dari
proses coaching tadi bagaimana Pak Pur merasa apakah sudah maksimal atau sudah tercapai indikator kompetensi yang ingin dicapai atau bagaimana Pak Pur? Terima kasih Bu Novi. Untuk tiga kompetensi inti yang ingin dicapai di sini, paling pertama yang saya inginkan ketiga-tiga kompetensi itu bisa tercapai, di mana kehadiran penuh. Di sini saya sudah ada secara utuh, terus mendengarkan dengan aktif, di mana di sini saya juga masuk untuk mendengarkan dengan aktif. Terus yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ketiga-tiganya saya sudah bisa penuhi. Terus di sini yang lebih utamanya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di mana pertanyaan berbobot saya rasa saya butuh pengembangan diri lagi untuk bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mungkin di situ ada sedikit kekurangan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap ke depannya saya bisa lagi mengajukan bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan yang dihadapi, terus bisa mengarahkan coach untuk lebih uh, mendapatkan rencana-rencana aksi yang ia akan lakukan ke depannya. Mungkin hanya itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Pur. Jadi tadi juga saya melihat sudah berlangsung ya kompetensi coachingnya, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Jadi kedepannya yang ingin Pak Pur tingkatkan lagi itu kompetensi yang kaitannya dengan pertanyaan berbobot ya Pak? Iya, Iya Bu. Pak Pur ya? Iya, Bu. Betul ya? Ya, betul, Bu. Oke, baik Pak Pur. Ya, saya rasa sekian dulu ya untuk pasca observasi yang bisa kita lakukan siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Pur, terima kasih juga Ibu Septi ya. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu, Ya, Bu. Untuk sesi yang ketiga, saya berperan sebagai coach, Ibu Septi Dadi berperan sebagai pengamat, dan Pak Purnanto berperan sebagai oke, selamat malam Ibu Novi. Apa kabar? Selamat malam Bu Septi. Ya, alhamdulillah kabar saya baik Bu Septi. Selamat malam Pak Nanto. Selamat malam, Ibu Septi. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan proses coaching. Namun sebelum itu saya ingin menyapa Ibu Novi sebagai coach dan Pak Nanto sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Sebelum proses coaching yang dimulai sama Ibu Novi sama Pak Nanto nanti, saya ingin Ibu Novi tentang alur tirta ya. Jadi proses coaching berdasarkan alur tirta dan ketercapaian kompetensi inti sebagai seorang coach. Kira-kira nih Ibu Novi dari kompetensi yang harus dimiliki sama seorang coach, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan dalam proses coaching saat ini? Untuk proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, yang pertama itu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Novi. Kira-kira setelah coaching nanti harapan apa yang ingin Ibu capai? Ya, harapan saya tadi ya, dari ketiga kompetensi ini bisa terpenuhi ya, maksudnya mulai dari kehadiran penuh, maksudnya saya mengamati gitu, melihat dan mendengar gitu ya, coach ketika menyampaikan permasalahannya, kemudian tidak memotong pembicaraannya, mendengarkan ya intinya, sehingga saya bisa menggali ya potensi atau yang dimiliki oleh coach dan bisa si coach sendiri ya bisa menemukan si coach ya bisa menemukan
solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Jadi harapannya setelah proses coaching nanti si coachee atau yang akan di-coaching ini sama Ibu Novi dapat dengan mandiri menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu ya, Bu Novi ya? Iya, betul sekali Bu Septi. Oke. Baik Ibu Novi, tanpa memperpanjang kata, waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Ibu Novi untuk melakukan proses coaching. Silahkan Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Septi. Selamat malam Pak Nanto. Selamat malam Ibu Novi. Selamat malam Pak Pur. Selamat malam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Pur? Baik Bu, puji Tuhan sehat Bu. Oke, baik Pak Pur. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa ya Pak Pur tiba-tiba pingin bertemu dengan saya? Ada apakah gerangan Pak Pur? Begini Bu, saya ada sedikit yang saya mau sampaikan ke Ibu, di mana saya sebagai seorang guru matematika banyak kendala yang saya temukan saya melakukan proses belajar mengajar di kelas, di mana anak-anak itu kurang menyukai pelajaran matematika, sehingga dalam pembelajaran itu anak-anak kurang aktif Bu, sehingga banyak yang merasa jenuh, terus banyak yang lebih lebih sibuk dengan permainannya sendiri atau kegiatannya sendiri dalam kelas Bu. Oke, baik Pak Pur ya. Jadi Pak Pur mendapatkan kendala nih di lapangan ya dalam proses pembelajaran. Di siswa merasa jenuh, kemudian kurang konsentrasi, dan tadi ya beberapa hal lain ini sudah saya catat. Nah sekarang Pak Pur pingin apa nih? Apa tujuannya dalam proses coaching ini yang Pak Pur inginkan itu seperti apa? Tujuan dari proses coaching ini di mana saya ingin setelah melakukan coaching ini, saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terus bisa menemukan ide-ide baru yang bisa saya lakukan nanti saat melakukan pembelajaran di kelas Bu. Oke, baik. Oke, baik Pak Pur. Jadi bisa menemukan ide baru untuk proses pembelajaran di kelas ya, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh lagi begitu. Seperti itu ya Pak Pur ya. Iya Bu. Nah, untuk ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak Pur? Indikatornya dari permasalahan ini. Indikator keberhasilannya itu bagaimana Pak Pur? Dari pertemuan kita ini maksudnya, yang Pak Pur inginkan. Indikator Apa ukuran keberhasilannya maksudnya? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya capai dalam proses coaching ini, di mana saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan mendapatkan ide-ide baru dari hasil coaching yang saya lakukan, sehingga saya bisa terapkan saat saya melakukan pembelajaran nanti di kelas. Mungkin dengan itu nanti anak-anak bisa lebih aktif, bisa menyukai pelajaran matematika, dan anak-anak juga senang mengikuti pembelajaran matematika. Baik Pak Pur ya. Jadi indikator keberhasilannya anak-anak nanti bisa Pak Pur bisa mendapat solusi sehingga anak-anak bisa aktif dan senang mengikuti pelajaran matematika. Nah, saya ingin tahu nih Pak Pur, selama ini kan pasti Pak Purnya pastinya sudah lama ya gini mengajar ya. Nah, apa saja yang sudah Pak Pur lakukan gitu dalam proses pembelajaran matematika itu sendiri?
Selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan banyak menggunakan metode ceramah di mana uh, saya lebih aktif dalam menyampaikan materi karena untuk ukuran SD anak-anak itu uh, khususnya anak SD itu lebih banyak untuk dibimbing. Jadi di situ saya lebih banyak menyampaikan materi, bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan dalam konteks matematika. Nah, di situ anak-anak hanya mengikuti apa yang saya jelaskan dan mengerjakan soal, Bu. Ya, seperti itu ya Pak Pur. Oke, baik. Untuk apa ya, penerapannya yang tadi ya dalam proses pembelajaran, selain metode ceramah, kemudian proses pembimbingan, apalagi yang Pak Pur lakukan gitu Uh, selain itu? Metode ceramah, kemudian apa tadi ya, lebih banyak karena anak SD tadi ya. ya, uh, saya juga berusaha di mana pembelajaran matematika yang lalu itu saya coba untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran lain saat ada materi-materi yang berhubungan dengan mata pelajaran lain yang diampu anak-anak. Terus saya juga berusaha di mana saya memberi kebebasan kepada anak-anak dalam menyelesaikan soal-soal yang saya berikan itu dengan cara yang mereka ketahui, bahkan dengan cara yang berbeda. Seandainya ada cara berbeda yang mereka ketahui, boleh dengan menggunakan cara tersebut. Ya, oke ya. Ya, sudah banyak hal juga ya yang Pak Pur lakukan ini ya. Eh, nah, kalau dari apa-apa yang sudah Pak Pur lakukan ini, kalau misalnya kita kasih rentang nih dari skala 1 sampai dengan 10, posisi Pak Pur itu sekarang di angka berapa ya menurut Pak Pur? Menurut saya, dari pembelajaran yang saya lakukan selama ini, skalanya itu kira-kira berada di antara angka 5 atau 6, Bu. Sekitar 5 atau 6, Bu. Iya, oke, 5 atau 6 ya Pak Pur ya. Nah, oke Pak Pur. Jadi apa ya? Selama melakukan proses pembelajaran matematika ini ya, ada tidak kendala yang Pak Pur hadapi? Kendala atau hambatan yang dialami Pak Pur itu ada tidak? Eh, Khusus dalam pembelajaran matematika, kendala atau hambatan yang saya alami itu justru banyak anak-anak yang belum memahami konsep pembelajaran matematika, apalagi dalam proses perhitungan. Nah, apalagi kelas-kelas besar, kelas 4 sampai 6 itu sudah banyak dengan metode-metode perhitungan. Terus di situ lebih banyak menganalisis soal cerita. Nah, anak-anak uh, banyak yang belum bisa untuk memahami isi dari soal cerita tersebut, sehingga untuk menentukan kalimat matematika dari soal cerita itu anak-anak uh, masih susah memahami soalnya, Bu. Oh, oke, baik ya Pak ya. Jadi anak-anak masih ini ya terkendala dalam menyelesaikan soal matematika yang ini ya, kayak apa ya? Itu semacam kayak soal-soal yang ini ya, Soal-soal cerita, Bu. bisa dibilang hots ya kalau soal Iya, ya, cerita itu ya Pak Pur, ya, bukan ya? bisa dibilang Ah, hoax karena soal hots. mendapatkan penalaran Oke, lebih oke, tinggi, Bu. baik ya Pak Pur ya. Iya, oke, oke, baik. Nah, menurut Pak Pur sendiri, apa rencana ke depannya Pak Pur untuk mengatasi kendala atau hambatan ini?
Eh, rencana rencana saya untuk mengatasi hambatan ini, di mana saya akan berusaha untuk membuat suatu pembelajaran matematika yang menyenangkan dan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu dengan tidak merasa terbeban atau di mana pembelajaran itu saya kemas dalam sebuah permainan, Bu. Dan saya juga eh, akan berkoordinasi dengan wali-wali kelas agar anak-anak juga bisa lebih mengerti tentang pemahaman bacaan, mungkin dengan guru bahasa Indonesia untuk lebih banyak melatih pemahaman bacaan. Iya, oke, baik ya Pak Pur. Eh, ada ini tadi ya berusaha menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan games ya Pak ya, Ya, dengan games tadi Pak ya, ya, Pak ya. Pur ya, Dengan dengan melakukan games kemudian berkolaborasi ya. Dari dua rencana ini yang mana yang jadi prioritasnya Pak Pur? Apakah mau langsung dua sekalian atau mana dulu yang menjadi prioritas? yang di sini yang menjadi prioritas saya, di mana pembelajaran yang saya ingin prioritaskan itu, di mana saya akan saya berusaha untuk pembelajarannya itu bisa mengasihkan dan menyenangkan murid-murid di kelas. Nah, setelah anak-anak nyaman, nah di situ saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya atau guru bahasa Indonesia untuk lebih menekankan tentang pembelajaran pemahaman bacaan. Oke, baik ya Pak Pur ya. Berarti mau ini ya, yang pertama Pak Pur mau mengusahakan dulu yang langkah yang pertama itu tadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dilanjutkan dengan berkolaborasi ya. Nah, itu rencana yang bagus ya Pak Pur ya. Nah, kapan Pak Pur akan eksekusi nih rencana itu? Rencananya saya akan eksekusi. Kapan akan dieksekusi Pak Pur rencananya? Rencananya kegiatan ini saya akan jalankan atau akan eksekusi di minggu depan ini saat masuk libur. Di mana kebetulan hari Senin ini ada, hari Jumat ini ada waktu untuk ngajar di kelas tersebut. Saya langsung coba untuk terapkan pembelajarannya untuk di mana anak-anak bisa lebih aktif dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya buat. Salah satunya misalnya dengan cara pembelajaran games, Bu. Oke. Nah, oke. Nah, ukuran keberhasilannya nanti bagaimana Pak Pur? Ketika Pak Pur menerapkan itu, nanti ukuran keberhasilannya dilihat dari apa Pak Pur? Dari rencana yang Pak Pur terapkan tadi. Untuk Dari mengukur keberhasilannya itu bagaimana? dari rencana yang saya akan terapkan ini, ukuran keberhasilannya di mana nanti anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Anak-anak merasa senang, terus anak-anak juga uh, berharap untuk dalam pembelajaran itu mereka menunggu kedatangan guru matematika di kelasnya, Bu. Oh, ya. Oke, baik Pak. Ya, jadi ukuran keberhasilannya nih mereka pasti senang ya Pak dan merindukan untuk belajar matematika terus ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, baik Pak. Nah, pastinya ya Pak Pur ya, ketika Pak Pur menjalankan rencana yang Pak Pur inginkan tadi, ya pastinya perlu dukungan kan Pak Pur ya. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja nih yang Pak Pur ini butuhkan untuk
dukungan dari siapa saja untuk menjalankan rencana aksinya Pak Pur tadi? Baik Bu, untuk rencana dukungan dari rencana yang akan saya lakukan ini, yang paling pertama pasti saya meminta bantuan atau dukungan dari wali-wali kelas di kelas yang saya ajar, terus guru-guru bahasa Indonesia, dan yang pasti karena pembelajaran menyenangkan atau di situ anak-anak aktif atau pembelajaran menggunakan games, otomatis kelas pasti agak ribut atau agak rame Bu. Jadi di situ Ya, otomatis ya. membutuhkan dukungan juga dari kepala sekolah untuk menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilakukan itu sehingga kelas yang lain itu bisa memahami seandainya ada pembelajaran matematika di kelas itu, kelas lain. Oke, ya baik Pak Pur ya, menarik sekali ini apa yang rencana yang Pak Pur ingin jalankan dan terapkan ya untuk menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, saya menjadi penasaran nih Pak Pur ya, bisa tidak setelah proses coaching ini kita ketemu lagi Pak Pur untuk melihat ya sejauh mana gitu penerapan dari hasil dari penerapan rencana aksi yang Pak Pur mau jalankan ini. Kapan kita bisa ketemu lagi Pak Pur? Bisa Bu, itu kemungkinan sekitar uh, karena setelah ini ada libur lagi, mungkin uh, di bulan Mei 2 atau 3 minggu ke depan, di sekitar bulan Mei, setelah kegiatan ini bisa berjalan, bisa lebih full nanti Bu. Kegiatannya lebih full nanti, jadi sehingga anak-anak juga sudah bisa mengikutinya dengan baik Bu, pembelajarannya. Ya, oh, nah, baik Pak Pur ya. Saya tunggu ya Pak Pur ya. Oke, eh, tunggu apa ya? Saya tunggu rencana pertemuan kita lagi yang berikutnya. Nah, terima kasih Pak Pur ya atas kesempatannya untuk kita melakukan proses coaching kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Pak Pur bisa tercapai ya lewat proses coaching ini. Oke, baik Pak Pur, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas coachingnya. Uh, Selamat malam. Iya, terima Pak. Ya. Ya, selamat malam. Ya, oke, baik. Saya ambil alih ya Ibu Novi ya. Oh ya, baik Bu Septi. Oke. Oke Bu Novi, luar biasa proses coachingnya sama Pak Purnanto. Gimana nih perasaannya Ibu Novi selama proses coaching? Apa yang Ibu Novi rasakan? Iya, oke baik Bu. Perasaannya ya lega ya dan senang ya gitu. Maksudnya dari coaching tadi suasananya berlangsung dengan ya nyaman lah. Maksudnya Pak Pur bisa menyampaikan kendalanya dengan tidak merasa terintimidasi gitu ya. Komunikasinya berjalan dengan baik gitu. Dan pada akhirnya eh, Pak Pur ya dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Pur ya aset-aset ya akhirnya Pak Pur bisa menemukan sendiri gitu solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Jadi permasalahannya tadi apa ya terkait dengan eh, kurangnya partisipasi murid ya dalam proses pembelajaran matematika. Oke, Ibu Novi luar biasa ya. Sudah artinya sudah terjawab nih apa yang jadi
permasalahan si Koci tadi, berarti proses coachingannya berhasil ya. Nah, Bu Novi, dari proses coaching yang telah berlangsung tadi, menurut Ibu Novi ya, kompetensi apa yang telah berkembang ya dan yang telah berkembang dengan baik dan kompetensi apa yang mungkin menurut Ibu Novi belum muncul begitu atau tiga-tiganya sudah muncul. Silakan Bu Novi. Oke, baik Bu. Nah, jadi menurut saya ya dari proses coaching tadi kompetensi tiga-tiganya mungkin sudah terpenuhi ya, maksudnya sudah lumayan kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Cuman di sini saya memang perlu meningkatkan lagi tentang bagaimana kompetensi yang terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Mungkin itu yang ingin saya latih lagi, Bu Septi. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya sudah nampak ya, hanya memang harus digali lagi, lebih belajar lagi untuk berbanyak referensi tentang bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, begitu ya Bu Novi ya? Iya. Nah, Bu Novi, pertanyaan terakhir saya. Dari yang Ibu Novi rasakan, bagaimana umpan balik dari Koci tadi? Iya, oke. Umpan balik dari Koci tadi cukup bagus ya. Terlihat di sini Koci menyampaikan ya banyak sekali banyak sekali hal-hal atau kompetensi yang sudah diterapkan Koci sendiri dalam proses pembelajaran, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merancang pembelajaran matematika yang menyenangkan ya sehingga anak didik menjadi aktif dan rindu untuk belajar matematika terus gitu. Ya, jadi saya rasa umpan balik dari Koci tadi bagus gitu. Oke, baik Ibu Novi. Ini itu saja yang saya dapatkan, yang saya amati dari proses coaching Ibu Novi sama Pananto. Semoga kompetensi-kompetensi tadi bisa dikembangkan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Septi. Terima kasih juga Ibu Novi dan Pak Pur. Terima kasih Bu Siti.